poin-poin terkait yang pekerjaan mereka untuk disampaikan tidak apa-apa itu. Halo, cek. Iya, Pak. Kalau teknis terkait yang akan mereka kerjakan, saya sampaikan tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Nggak apa-apa. baik. Mungkin ini nanti akan ada 3 modul. Di modul yang pertama itu nanti teman-teman akan mengerjakan task satu, yaitu adalah mid mapping. Terus di task 2 nanti teman-teman mengerjakan moodboard. Terus yang di task 3 teman-teman mengerjakan logo vektor. Terus dan di yang terakhir di task 4 itu adalah logo guideline. Nah, jadi di modul satu itu hanya ada 4 pekerjaan. Mungkin akan lama di logo guideline. Mungkin itu saja di proses waktu dimanfaatkan di proses logo guideline. Itu untuk khusus modul satu. Nah, mungkin lanjut di modul 2. Di modul 2 itu nanti di sini teman-teman akan kami sediakan 3 mockup. Mungkin mockupnya itu bisa stationery ataupun nanti apa namanya objek yang akan kami sediakan. Nanti teman-teman akan menerapkan logo tersebut terhadap objek. Terus dan yang kedua adalah print ads. Nah, di print ads ini teman-teman hanya akan melakukan perancangan poster dan IG. Jadi hanya itu di modul 2. Nah, jadi di modul 2 ini dibilang singkat, lumayan singkat, tapi di penerapan print ads-nya cukup memakan waktu juga. Nanti tolong diperhitungkan di waktu di bagian modul 2. Terus di modul 3, nah di modul 3 ini sesuai yang dibilang sama Bapak Dermawan tadi, bahwasanya adalah eh, hanya UI-nya saja, jadi tidak sampai kepada UX-nya. Jadi teman-teman hanya merancang tampilan desain antar mukanya saja atau tampilannya saja. Jadi tidak usah sampai ke programnya. Jadi untuk modul seperti itu. Terus untuk mekanisme nanti saat di ruangan memang seperti yang kita sampaikan, memang teman-teman nanti apa namanya ini saya juga belum tahu ya secara mekanisme ini memang perlengkapan disediakan secara mandiri oleh penyelenggara atau bagaimana, tapi nanti teman-teman boleh menyediakan aplikasi AI, Photoshop ataupun Figma yang akan teman-teman gunakan. Jadi itu saja sih dari pemaparan saya terkait pekerjaan yang akan teman-teman lakukan nanti di tanggal 11. Oke, mungkin itu saja Bu yang bisa saya paparkan untuk modul yang akan dikerjakan oleh teman-teman yang sudah saya rangkum. Mungkin Ah, ada tambahan dari Ibu dan Bapak. ah. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Anggo, saya Sama-sama, Pak. coba. Eh, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu guru, monggo, pendamping, dan juga mungkin di sini ada beberapa mungkin yang ada peserta juga, barangkali mau menanyakan melalui atau secara langsung, bisa melalui guru pendampingnya juga boleh. Handphonenya ada ini nggak, ada YouTube-nya nggak? Eh, Pakai HP-nya Pak Guru. Bapak pakai apa? Kalau untuk mungkin tadi ada satu pertanyaan dari saya Pak yang terkait tentang softwarenya nggih Pak Anggo. Mm-mm. Untuk software kita untuk softwarenya kita yang akan dipersiapkan dari penyelenggara Pak itu ada Adobe Illustrator, kemudian ada Corel Draw. Cuman kemarin untuk ininya kita menyesuaikan sama spesifikasi kita, Pak. Karena kita hanya Oh, spesifikasi. Oke. maksimal itu I5, Pak, itu. J- Jadi kemungkinan AI-nya kita pakai yang 2020, kemudian untuk Corel juga nanti menyesuaikan sepertinya. 2020 juga bisa kami persiapkan. Oke, baik. Kalau untuk Figma sepertinya kemarin rencana dipakai tidak ya, Pak? Ya, Eh, soalnya kan kemarin ada usulan juga. Kalau perancangan apa namanya? Perancangan untuk di modul 3 itu kan teman-teman sudah iya, banyak yang yang beradaptasinya ke Figma. Nah, tapi kalau memang iya, kita kan tidak sampai ke tahap UX-nya ya. Jadi kita tidak tahap iya. ke pemrograman, jadi kita hanya Hmm, tampilannya saja. Kayaknya kalau hmm. AI dan Corel saja kayaknya sepertinya cukup sih. Kan Oh hanya gitu. tampilan desainnya saja. Ya, artinya nanti kan harus online juga ya Pak, otomatis ya. Karena kan kalau Iya benar. Figma pakai internet ya. Iya benar. Ya, jadi ya saya catat dulu untuk yang Figma. Coba bagaimana dengan teman-teman monggo barangkali ada masukan karena kami
yang kami persiapkan besok ya, kalau untuk jaringan insya Allah sih kita sudah siapkan. Cuman untuk yang eh, ini kan yang yang ketiga itu yang kita pakai Figma itu memang eh, boleh nanti kita diskusikan lagi, monggo. Untuk kita persiapkan gitu misalnya Pak. Kalau memang kita mau di kayak gitu Pak. Oke. Barangkali Izin Bu Bapak Eli, Ibu nggih. gimana maaf saya belum terlalu apa ya mendapatkan kepastian terkait dengan wudhu 3. Nggih. Itu apakah akan menggunakan Figma atau tidak menggunakan Figma dan semua didesain pakai software vektor gitu. Saya belum dapat eh, kesimpulan gitu. Tadi Penjelasan. saya masih ngerampiang ini gimana arahnya gitu. Mohon maaf. Nggih Pak Adeng. Nggih, terima kasih. Ini sedang saya ini tanyakan juga nih. Bagaimana teman-teman kemarin memang sepertinya eh, tidak dipakai atau gimana ya? Tapi kalau misalnya dipakai kira-kira gimana Pak? Kalau dari saya Nggih, sendiri, kalau kemarin kan seperti ini, kemarin kan perbincangannya adalah kalau kita hanya nggih, UI-nya saja, jadi kita hanya nggih, menggunakan AI dan Corel Draw, karena kan itu yang memang nggih. digunakan oleh teman-teman di SMK. Nah, kalau Iya. kalau memang kita kemarin mensepakati kita pakai UX sampai ke pemrograman, barulah kita pakai Figma. Jadi kalau menurut saya pun, kalau semisalnya di modul 3 ini kita hanya pakai Corel dan AI, sepertinya cukup, karena hanya tampilannya saja atau desainnya saja. Jadi tidak usah Oh, nggih. menggunakan Figma, karena Figma kan dia langsung ke sistemnya juga bisa kan gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Baik Pak, itu em, kita serahkan ke forum saja nggih Pak. Iya, Karena Bang. memang ini kesepakatan kalau kemarin sepertinya belum gitu. Tapi ya monggo Iya benar. saya kembalikan. Nggih. Bagaimana teman-teman? Barangkali ada masukan? Silakan Pak. Izin Bu Eli Nggih. dan Margo. Sepertinya mending full online Bismillah. offline saja Ibu. Halo. Full offline aja, jadi tidak perlu pakai internet dan Figma, hanya menggunakan 3 software, yaitu AI, kemudian Photoshop, dan CorelDRAW. Itu sudah cukup lah. Jadi semua UI yang di aplikasi itu yang mobile, ya didesain dengan 3 software itu kayak gitu. Oh, nggih. Eh, mungkin barangkali dari teman-teman yang lain ada Pak Dar Eh, monggo. terima kasih. Wah, Ngerti dulu, Bu. nggih. Kan mungkin kan di modul 3 target kita hanya sampai di UI ya. Eh, karena kemarin kesepakatan waktu pertemuan pertama MGMP itu Sampai. kan kita katanya mau offline saja gitu. Oh Berarti iya kan itu. cukup sampai UI Hmm. gitu. Nah, bersamaan dengan itu mungkin durasi waktunya teknis pengerjaannya kayak kemarin misal modul 1 berapa jam. Kalau waktunya sudah habis modul 1 selesai nggak selesai lanjut ke modul 2. Jadi biar nanti ada juri ada kesempatan juri untuk menilai modul 1. Modul 2 selesai nggak selesai lanjut ke modul 3. Nanti itu tergantung di sistem pembagian waktunya saja. Mungkin kalau untuk modul 3 saya rasa cukup sampai UI saja. Jadi ilustrator saya kayaknya sudah cukup. Nah, nanti PR-nya yang juara satu kabupaten dia harus banyak latihan lagi untuk UX-nya. Untuk PR ke bulan Aprilnya. Mungkin seperti itu aja Bu, dari Oh, saya. nggih Pak. Nggih Pak Bahar, matur nuwun atas masukannya ya. Ini ya kemarin ini di catatan saya memang seperti itu Pak. Cuman hanya untuk
barangkali Bapak Ibu menghendaki yang lain ya monggo. Tapi nanti itu juga kita tetap di online kan ya Pak, karena kan memang nanti rencananya untuk hasil itu kita nanti dikumpulkan dalam satu drive begitu Pak, sehingga tetap kita ini. Nah, mungkin untuk soal kan memang belum disampaikan di technical meeting hari ini, tetapi boleh misalnya untuk aset-asetnya itu bagaimana gitu nggih, Pak Anggo? Barangkali ada penjelasan lebih lanjut. Halo Pak Gram, Ah, apakah nggih? sudah ada Pak? Nah mungkin terkait itu bisa ke Pak Gram Bu. Oh ya, Pak Gram tadi sudah Habib. Mana? Ya, Ya. Ah, nggih Pak. ya. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya, Bu Eli, Pak Darmawan, Ih, rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat semua. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk LKS IFIK ya 2026 merencanakan dilaksanakan di 11 Februari. Rencana untuk aset nanti akan disediakan atau diberikan beberapa aset yang mungkin bisa digunakan teman-teman. Nanti untuk terkait dengan teknisnya atau link atau source yang bisa diketahui teman-teman nanti akan disampaikan nyusul ya Bu ya. Gitu ya. Tapi untuk aset nanti mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua kira-kira seperti apa yang bisa digunakan oleh teman-teman dalam proses pengkaryaan dalam kompetisi LKS Graphic Design 2026. Gitu. nggih, Pak. Terus menambahkan sedikit, Bu Eli Nggih. dan teman-teman, mengingat dari pengalaman tahun lalu yang mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman semua, ya harapannya tadi sekali Pak Ang terkait dengan manajemen waktu atau pengerjaan modul tiap-tiap sesinya juga nanti bisa bisa disesuaikan gitu dan terkait tema dan juga pertanyaan ataupun soal yang nanti akan menjadi muatan karya yang akan diolah oleh teman-teman nanti akan diumumkan di hari H ya gitu. Jadi tapi sebelumnya mungkin bisa teman-teman akan sedikit dapat gambaran terkait dengan mungkin referensi gitu ya, referensi ataupun gambaran karya-karya yang bisa jadi acuan dari teman-teman semua. Mungkin itu dari saya. Nggih, Pak. Eh, Mungkin mewakili teman-teman juga ya Pak, karena kita juga menjadi peserta juga. Untuk aset yang sudah nanti akan disiapkan oleh juri, kemudian linknya pada saat lomba mungkin ya Pak Gram memastikan. Ya. Kemudian untuk misalnya nih, perlukah kita nanti mencari tahu atau explore untuk mengisi apa namanya ya mungkin soal atau mengerjakan soalnya itu perlukah atau kayak internet begitu Pak, anak-anak atau peserta untuk mengakses internet terkait dengan soal yang diberikan atau memang sudah ada semuanya di link atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Turun. Ya, mungkin kalau untuk gambaran referensi teman-teman bisa seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa referensi karya gitu ya secara umum nanti teman-teman bisa lihat kalau misalkan teknisnya nanti akan diinfokan kembali secara link ataupun source-nya. Tapi pada saat kompetisi atau pada saat pelaksanaan hari H, mungkin sifatnya offline. Jadi apa yang ada di komputer atau apa yang ada di device itu yang bisa digunakan baik itu aset ataupun instrumen-instrumen visual atau grafis gitu yang bisa diolah oleh teman-teman gitu. Tapi secara referensi teman-teman bisa dapat gambaran dulu. Jadi artinya preferensi dan juga referensi itu bisa jadi modal awal gitu buat teman-teman untuk bisa mengolah sehingga tahu kira-kira gambaran seperti apa sebelum tema ataupun
narasi soalnya akan diumumkan di hari H gitu sih. Oke, Pak. Matur nuwun sangat penjelasannya. Mungkin untuk eh, oke, untuk eh, yang lain mungkin bagaimana Bapak Ibu pendamping, apakah ada yang mau ditanyakan mumpung ada eh, Bapak Dewan Juri yang besok akan membersamai kita pada saat lomba terkait teknis apapun itu yang berkaitan dengan eh, LKS desain grafis. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Sini Bu, Beli. Oke. Iya, ini saya mendukung dan mengusulkan kalau misalkan semua itu menggunakan surprise gitu semuanya, pokoknya bikin surprise aja. Ya, jangan ada online-onlinean, kemudian biarkan semua surprise dari mulai temanya termasuk juga asetnya. Jadi biar anak nanti mengolah apa yang mereka dapatkan menjadi sebuah karya yang mungkin mereka bisa banggakan seperti itu. Saya sana mendukungnya. Ya, kemudian yang kedua, eh, mohon mungkin ada timingnya yang jelas. Nanti misalkan modul satu berapa jam, modul 2 berapa jam, modul 3 berapa jam. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di forum ketika kita kumpul di ya mau di manage ya, mau di manage terkait dengan timing pelaksanaan, ya diusahakan bisa sangat maksimal sekali lah maghrib selesai seperti itu. Terima kasih Ibu seperti itu. Terima kasih Pak Adeng atas masukannya. Oke, eh, baik untuk masukan dari Pak Adeng tadi minta untuk offline. Oke, siap, kita akan offline kan sesuai dengan berarti tadi juga Pak Gram juga begitu menyampaikan untuk offline, siap kita offline kan. Mungkin nanti untuk pengumpulan karya teknisnya kita bisa menggunakan flash disk atau apa. Yang penting pada saat lomba tidak ada eh, apa ya istilahnya online gitu ya, tidak terhubung ke internet. Oke. Kemudian untuk waktu, oke, Pak Adeng Nun Sewu, kita kemarin juga sudah berembuk dan sudah diskusi internal mengenai waktu. Insya Allah besok kita ada waktunya sudah ditentukan kurang lebih untuk yang modul satu itu kemarin kalau tidak salah ditentukan 4 jam ya. Kemudian itu waktunya sampai jam siang, maka sampai dengan jam 12 kalau nggak salah. Dari jam 8 mudah-mudahan sesuai waktu nggih Pak Adeng. Karena kita nanti ada pembukaan mudah-mudahan juga nggak molor banget gitu nggih. Harapan kami jam 8 kita kemudian selama 4 jam sampai jam 12 itu kita selesai mengerjakan, kemudian anak atau peserta dipersilakan untuk istirahat. Selanjutnya untuk eh, selama apa namanya istirahat kita istirahat semua. Kemudian 1 atau jam 13.00 siswa mulai mengerjakan mod 2 dan modul 3 itu selama 3 jam, Pak. Ya, harapan kami pun dari jam 13.00 itu mudah-mudahan jam berapa ya? Jam 4 6 jam 4 sore itu jam 16 ya. Jam 16.00 itu sudah selesai. Dan selama dari jam 1 sampai dengan jam 4 itu para dewan juri bisa mulai mencicil untuk sambil gitu ya, sambil mungkin menilai atau melihat hasil karya yang di modul satu gitu. Artinya supaya tidak terlalu memakan waktu setelahnya gitu, Pak. Itu sudah kita diskusikan sih kemarin. Mudah-mudahan terrealisasi. Bismillah, Pak. Nggih, begitu Pak Adeng. Nggih, sudah jelas nggih. Ngatur nuwun Pak Adeng atas masukannya mengingatkan kembali. Eh, monggo ada Boleh lagi masukan Bu, yang saya bertanya Bu. nggih, monggo Pak. Iya, ini kan kalau
mendengarkan tadi yang Ibu sampaikan, itu satu modul tuh 4 jam, modul satu, dua modul 3 jam. Ini mungkin saya ingin mendapatkan gambaran atau informasi seberapa berat sih modul satu dan seberapa ringan sih modul 2 dan 3 gitu. Sehingga dari sisi timingnya kok kayaknya berat ke modul satu. Saya pun tadi belum mendengarkan dengan jelas apa saja di modul satu, 2 dan 3 gitu Ibu. Makasih Nggih, Ibu. nggih. Nggih. Nggih, Pak. Tadi kalau tidak salah untuk modul satu nggih, itu ada mind map, mood board, kemudian guideline nggih. Kalau tidak salah nggih, Pak tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggo juga sudah dijelaskan. Ya, mungkin untuk yang modul 2 dan modul 3 karena kita kan di situ terkait dengan kayak untuk mock up, kemudian print page tadi itu, kemudian untuk yang modul 3 untuk UI-nya saja, UI saja gitu. Jadi untuk desainnya saja. Ya, mungkin barangkali teman-teman yang lain kira-kira keberatan. Dan sepertinya kalau dari Pak Wendra kemarin menjelaskan seperti itu cukup sih, Pak. Barangkali dari Pak Wendra bisa menambahkan, Pak, seberapa sulit. Oke, Oh, Pak baik. Wendra nggak Mungkin hadir. saya izin menambahkan, Bu, menjelaskan Oke, kembali monggo, Pak. mungkin. Oke, Oke, Pak Angga, monggo. mohon maaf, Pak Adeng. Mungkin untuk di modul satu, mungkin kenapa dibikin 4 jam, itu dikarenakan nanti akan lama di logo guideline. Dikarenakan di logo guideline itu, sebentar, Pak. Di logo guideline itu teman-teman, nah di logo guideline itu nanti teman-teman akan rancang desain itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, yaitu ada front cover, terus logo vektor, terus colors, terus pewarnaannya, terus grid system, terus makna atau arti logo, tipografi, dan rekomendasi logo background. Jadi kan itu cukup lama ya untuk melayoutin itu semua. Jadi itu kenapa dibikin di 4 jam mungkin ya dari pengurusan gitu. Dan juga nanti kan di map mapping mereka untuk menemukan keyword dan kuncinya kan juga mereka butuh waktu yang untuk menentukan keywordnya gitu. Itu mungkin di bagian modul satu kenapa dibikin 4 jam. Nah, kenapa di modul 2 yang memang dianggap cukup berat, tapi dikasih waktu yang cukup singkat. Nah, karena di modul 2 itu ada, pertama itu ada nanti penerapan logo yang akan disebut. Jadi hanya penerapan logonya, terus nanti di print itu kemarin kan ya sebelumnya disortir atau dikurangi atau dikurasi, jadi hanya tinggal dua, yaitu hanya bikin poster dan IG saja. Nah, jadi sehingga waktunya juga disesuaikan. Nah, di modul 3 itu kita hanya perancangan UI-nya saja. Jadi dibikin waktu yang cukup singkat juga. Jadi seperti itu, Pak. Kenapa di modul satu lebih itu karena pekerjaannya juga lebih banyak sifat gitu. Mungkin yang Bu Eli. Oke, matur nuwun Pak Anggo, nggih. Ya, supaya lebih inilah Pak, maksudnya lebih ke fokusnya itu. Kemarin kita memang lebih mengurangi gitu ya, mengurangi beberapa tugas yang memang dari waktu kita lebih efektif gitu karena kita sehari, sedangkan kalau mengerjakan modul yang memang versi provinsi itu memang 2 hari itu seperti yang disampaikan kemarin Wendra bersama Pak Galih. Nggih. Eh, Mungkin bagaimana Pak Adeng, apa sudah jelas dari Pak Anggo? Sudah jelas Ibu. Terima kasih. Tapi kalau misalkan saya Sami-sami Pak. mengusulkan barangkali kalau dilokir gimana Ibu? Jadi biar 3 kemudian yang 4 jam untuk 2 dan 3 seperti itu. Kalau misalkan modul satu agak panjang ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitung
kehandalan anak-anak kita. Oke. Yang ditukar, maksudnya kalau yang dimaksud Pak Adeng yang modul 1 itu 3 jam, kemudian modul 2 dan 3 itu 4 jam. Gitu, seperti itu. Ya. Itu tadi Kalau pertimbangannya. itu mengusulkan, barangkali Ya, sesuai atau sepakat. oke. Ya, ya, kembali ke mungkin tadi berdasarkan apa namanya pertimbangan dari tim juri seperti itu, Pak. Kalau memang kita mau mau ditukar ya, monggo bagaimana teman-teman semuanya. Kita balik ke ya mungkin itu kalau menurut kemarin kita diskusi di mana di MGMP juga kemarin waktunya seperti itu sih Pak Adeng. Tapi kalau misalnya mau didiskusikan kembali monggo, saya persilakan kepada teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin Bu serahkan ke Bu Yali aja, Bu. Monggo, mau seperti apa. Saya ikut juga. Halo Bu, Iya, Bu, halo Bu, halo, selamat datang Pak Anosa. halo sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya Bu, sedikit menyampaikan tambah gagah kok. untuk modul yang tadi, modul satu kenapa 4 jam? Kalau dari kemarin saya mikirnya kan penentuannya di modul satu ya Bu, untuk bisa membuat modul 2 dan modul tiganya. Jadi kayaknya kok lebih mending modul satunya yang tetap 4 jam, di modul 2 dan tiganya tetap 3 jam, karena taksnya kan memang tadi disampaikan lebih sedikit, seperti itu. Dan selanjutnya adalah eh, kalau menurut bagi siswa, apalagi ini kan surprise petak ya bagi siswa ya, tiba-tiba harus mikir banter ketika sudah tahu temanya. Seperti itu, Bu. Dan atas itu Bapak mohon pengertiannya Pak ya teman-teman, apakah sama seperti saya atau mungkin ada pendapat lain? Monggo, terima kasih. Matur nuwun Pak Anosa atas masukannya, mungkin usulannya. Nggih. Sepertinya sih kita kalau saya pribadi sih memang sudah kemarin sudah diskusi dan memang waktunya memang banyak di modul 1 nggih, kayaknya memakan waktu banyak. Nggih. Jadi kita kembalikan ke rencana awal atau mungkin eh, kesepakatan awal gitu. Nggih, Pak. Oke. Nggih, Pak. Cek, 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 cek. Monggo Pak Dar, apakah mau memberikan pendapat? Suara saya masuk nggak, Bude? Cek. Cek, masuk, masuk, masuk. Sudah masuk. Oh iya, Nama-nama. ini headsetnya baterainya habis. Terima kasih. Mungkin ya menambahkan apa yang disampaikan Mas Nosa tadi, kenapa modul 1 itu 4 jam, ada yang titik krusial yang agak beratnya itu di mind map, karena di riset teman-teman peserta itu ketika baca tema dia harus ide-ide gilanya keluar dulu, gitu. Mengeluarkan ide gilanya itu biar apa? Biar bisa tertuang di mind map dan mood board. Modul 2 dan 3 saya rasa itu kalau untuk arah mungkin sedikit ringan ya, karena tinggal logo apa yang mereka desain di modul 1 itu mereka diaplikasikan di 3 mockup tadi. Ya mockupnya sudah ada, bagaimana mengaplikasikannya. Dan diaplikasikan di print ad-nya berupa
dan mungkin feed IG kan. Jadi tinggal aplikasi-aplikasinya saja. Nah, untuk modul 3 eh, merancang UI, UI-nya paling berapa berapa layar sih, paling 3 sampai 5 layar kalau nggak salah. Kemarin seperti itu. Jadi kita rasa eh, butuh waktunya agak beratnya di situ. Jadi mumpung masih pagi, anak-anak suruh berpikir keras dulu, mumpung masih fresh, berpikir dulu untuk menciptakan untuk mendapatkan ide untuk menciptakan logo dan seterusnya. Mungkin itu dari tambahan dari saya, matur nuwun. Makasih Pak Dar. Oke, sepertinya sudah sangat jelas ya untuk mengenai kenapa alasan kita mengambil waktu. Jadi butuh penguatan memang Bapak Ibu untuk menentukan bagaimana kita eh, eh, sesi satu kita alokasikan berapa waktu ya karena itu tadi alasannya seperti itu karena memang kita sebagai penyelenggara ya kita manut aja sih. Cuman alasan-alasan yang memang berbagai pertimbangan dan juga pengalaman-pengalaman eh, ini mengenai soalnya, insya Allah sesuai sih, sudah cukup eh, ini apa ya, waktunya untuk mengerjakan untuk yang 4 jam di modul satu, kemudian modul 2 dan 3 seperti yang tadi disampaikan teman-teman ada Pak Anosa dan juga Pak Darmawan serta Pak Anggo juga menambahkan atau memberikan timbangan dengan eh, apa sesuai dengan soalnya begitu, tingkat kesulitan soal maksudnya. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan terkait hal yang lain karena kalau waktu mungkin Pak Adeng bagaimana Pak Adeng sudah bisa menerima alasan atau pertimbangannya? Bisa Ibu, terima kasih. Luar biasa. Semangat Oke, pagi Pak. untuk Bu Eli dan Pak Ketua Pak Dar. Semangat Pak. Oke Pak, matur nuwun Pak atas pengertiannya nggih Pak. Ya, semangat Pak. Mudah-mudahan besok kita gas nggih Pak. Kita berkompetisi bersama. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau menambahkan? Masuk Bu Eli. Nggih Pak Mendra monggo. Nggih, baik. Terima kasih Bu terkait dengan ini nggih. Soal ini di komen juga ternyata sudah eh, ada rincian-rincian modulnya apa aja. Nah, tapi mungkin perlu dijabar lagi Bu. Kan kalau di soal provinsi itu kan ada banyak ya Bu. Iya, Itu kira-kira ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Anggo itu apa aja? Mungkin nanti di ya, grup atau di itu di ya, share, jadi kita biar mungkin ya, lebih jelas ya, Pak. teman-teman nanti taksnya apa aja. Kemudian kalau untuk yang modul 2 itu kan 3 nggih, dari 8 atau 9 mungkin yang kemarin di Iya, eh, provinsi, berarti hanya ada ya, 3 taks untuk modul 2 tadi. eh, untuk mockup nggih, up terus poster sama speed ya tadi digitalnya. Kemudian untuk yang modul 3 ini biar kita juga mempersiapkan kira-kira mungkin nanti estimasinya berapa screen itu, mobile atau website itu juga mungkin juga perlu dipersiapkan Bu, karena di provinsi juga kadang soalnya website kadang mobile gitu layoutnya. Nah itu nanti untuk screen-nya kira-kira ada berapa screen yang harus dibuat untuk modul 3-nya. Jadi buat untuk persiapan teman-teman ini juga sih Bu, oke, simulasi. oke. Mungkin ini untuk yang terkait kesepakatan yang kemarin ya Pak, yang kita apa bicarakan mungkin bukan kesepakatan diskusi lebih ke diskusi sih kemarin kan karena memang melihat waktu begitu kan kita merujuk ke bagaimana kita harus mengerjakan apa saja seperti itu ya mohon nanti di kalau misalnya ada yang terlewat kemarin kita sudah membuat itu cuman memang ini belum saya rekap lagi nanti kalau ini harapan saya tidak ada perubahan sih tapi kalau ada perubahan ya eh, nanti kita buat lagi mungkin itu.
Ini nanti saya coba buat lagi untuk rangkumannya hasil dari technical meeting atau diskusi technical meeting terkait apa soal LKS desain grafis. Mohon Pak Wendra masukannya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan mungkin teknis yang lain barangkali? Apa sudah cukup jelas? Ada yang mau menambahkan bagaimana? Pak Angga mungkin cukup Pak? Atau Pak Gram? Kalau dari saya cukup Bu, mungkin itu aja sih benar yang disampaikan di modul 3. Karena kan kemarin sudah dirangkum juga kesepakatan berapa layar yang harus Iya, diinfokan kepada teman-teman, kepada teman-teman. Bapak Ibu Iya semua, Pak. kepada siswa juga, biar jelas juga benar Bu. Terus yang logo guideline kan tadi juga udah saya sampaikan berapa poin. Mungkin teman-teman juga butuh informasi itu lebih cepat biar bisa diuji coba lah Bu Iya, di sekolah iya, gitu. iya, Pak. Eh, mungkin Pak Ya, yang lain, oke? izin Enggak Pak Gram. nambahin. Bu Iya. Eli. Makasih Mas Anggo tadi sudah menyampaikan. Mungkin tadi reminder aja bahwa kenapa modul 1 lebih banyak. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi mungkin mengvalidasi lagi bahwa pengalaman dari sebelumnya memang brainstorming gitu atau mind mapping di awal itu sangat menentukan gitu, karena pengalaman yang udah gitu, ketika fondasi awalnya mungkin nggak kuat atau kurang diekspor, maka nanti efek ke teknis pengaplikasiannya juga akan berpengaruh gitu. Makanya kenapa akhirnya lebih akan menentukan untuk ke belakangnya gitu. Dan dari pengalaman yang kemarin juga teman-teman memang butuh banyak mikir di sana ya. Di awal tuh memang para peserta juga cukup mengolah tenaga dan energinya gitu, mengolah di modul 1 gitu. Makanya ketika mereka bisa dikasih waktu lebih, sehingga ide-ide liar yang disampaikan Pak Darmawan bisa hadir, dan juga semoga sebelum ide liar itu hadir, referensi atau preferensi itu bisa diberikan ke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan mind map itu menjadi kunci. Jadi dari kami, dari para juri juga bisa lihat bahwa kenapa visual atau grafisnya seperti itu, dari mind map itu akan terlihat gitu. Mungkin dari saya tambahan itu aja Bu Eli. Ya, semoga semua berjalan dengan lancar. Teman-teman yang ikut serta juga bisa fair, bisa mengerahkan semua optimalisasi imajinasi dan juga kreativitasnya mereka. Dari saya itu aja. Terima kasih. Teman-teman Pak Gram. Saya mungkin ingin monggo barangkali ada Pak Iwan, monggo. Kalau Pak Iwan ada yang mau disampaikan, barangkali perkenalan juga Pak Iwan, silakan. Terima kasih Bu Eli. Suara saya bisa kedengaran, J? Alhamdulillah jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Eli. Saya diundang untuk menjadi juri, dan sebelumnya saya juga sudah minta ke Bu Eli ya. Saya ini harusnya sudah pensiun, yang muda-muda masih lebih banyak yang lebih mampu, tapi dipaksa ya sudahlah, oke, saya terima amanah itu. Saya gembira sekali mengikuti diskusi tadi yang tampaknya memang sangat regeng ya, dan beberapa teman lama saya juga sudah mengenal wajah-wajahnya, ketemu lagi. Kalau dari sisi juri sih, kami sebetulnya kan hanya akan menilai apa yang disajikan oleh peserta, dan tentu kisi-kisi dari
Dewan Guru ini, tapi setidaknya ada ide, originalitas, seperti kebaruan konsep, keaslian karya, kemudian estetika visual, warna, tipologi, komposisi, kemudian teknis dan kerapian, termasuk juga nanti penggunaan desain itu di dalam mock-up. Kira-kira sih itu yang akan kami nilai, tapi selebihnya pasti saya akan mengikuti aturan dan mungkin bentuknya semacam kisi-kisi dari diskusi kali ini. Demikian Bu Eli dari saya, dan mungkin saya juga perlu mengenal apakah di dalam diskusi siang ini juga ada dewan juri yang lain. Saya juga belum mengenal. Gitu Bu Eli, terima kasih. Selamat siang semuanya. Matur nuwun Pak Iwan. Sehat selalu Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Iwan, saya ucapkan ya ini mungkin Pak Iwan salah satu dewan juri yang mewakili praktisi nggih Pak. Nggih. Mungkin juga belum kami perkenalkan dengan beliau Pak Gram dan juga Pak Anggo yang dari Telkom University. Eh, Beliau berdua itu kami rekomendasikan karena memang kemarin kesepakatan dari MGMP untuk meminta untuk dari akademisi eh, 2 orang gitu Pak. Jadi akhirnya kita meminta beliau Pak Gram dan juga Pak Anggo seperti itu. Kemudian untuk yang praktisi, alhamdulillah Pak Iwan bersedia atau eh, alhamdulillah Pak. Kalau semangatnya muda, insya Allah kita juga ikut semangat Pak. Minimal masih masih bisa untuk apa ya berpartisipasi Pak untuk bisa memberikan ya kontribusi sejauh ini untuk yang lomba LKS karena memang kita untuk kali ini atau 2026 ini kita ketempatan ada totalnya ada 5 mata lomba Pak. Bapak Ibu mungkin di sini ada 5 mata lomba yang kemarin disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah waktu pertemuan MGMP juga. Itu ada yang untuk DKV atau bidang kita ada desain grafis, maaf, desain grafis atau diikuti oleh beberapa teman-teman dari MGMP, DKV atau multimedia Pak dulu itu ya. Kita sudah berubah menjadi DKV tetapi kita belum ada apa pembaruan SK. Kemudian yang kedua IT software Pak, IT software for business. Jadi kita juga ketempatan. Kemudian yang ketiga ada web desain Pak, kita ketempatan. Jadi kalau dari mata lomba 3 itu kita dari tim DKV adalah panitianya Bapak. Kemudian untuk 2 mata lomba yang lain itu ada eh, apa? Perusahaan itu retail, bisnis digital Pak, bisnis digital. Itu yang mengadakan adalah jurusan pemasaran, kemudian ada lagi MPLB atau dulunya itu perkantoran Pak. Jadi kita ada 5 mata lomba yang akan diadakan di SMK Negeri 1 Cilacap dari kurun waktu hari Selasa atau tanggal 10 itu pemasaran atau bisnis digital. Kemudian tanggal 11 kita ada 3 mata lomba Bapak, desain grafis, IT software dan web. Kemudian hari ketiganya tanggal 12-nya itu RLB. Oke. Itu kita di memang agak apa ya namanya untuk mencari juri memang kesulitan ketika kita harus mencari juri di dalam kota gitu ya. Tapi alhamdulillah kita eh, referensi yaitu dari salah satunya dari Universitas Telkom. Sekaligus juga untuk yang praktisi kita ambil yang dari dalam kota supaya tidak terlalu jauh Pak Iwan. Begitu Pak. Nggih, untuk Pak nggih, matur nuwun. Eh, itu saja mungkin dari penjelasan mengenai eh, apa kita sebagai tuan rumah.
Ibu ada yang mau menambahkan atau sepertinya sudah cukup? Mungkin barangkali Pak Iwan mau menambahkan lagi atau cukup, Pak? Cukup, Pak. Cukup, cukup Baik. Bu. Eh, Nggih. Oke, alhamdulillah. Eh, 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 Tiba saatnya ya kita mungkin kalau tidak ada pertanyaan terkait teknis lomba atau mungkin ini mungkin sekedar sedikit menambahkan untuk kemarin ada yang terlupa yaitu mengenai dress code ya Bapak Ibu. Dress code itu kita seperti biasa menggunakan atasan putih dan bawahan hitam. Ya. Nanti disampaikan juga tambah di sehingga nanti tidak terlupa gitu. Nah, itu untuk dress code-nya itu kemarin lupa gitu kan. Kemudian untuk apa namanya? Untuk lain-lainnya nanti kita sampaikan di eh, catatan atau yang terkait lomba yang tadi kita ini akan saya rangkum yang kita diskusikan tadi insya Allah akan saya rangkum sebagai hasil teknikal ini. Mudah-mudahan, eh, yang kita bicarakan atau kita diskusikan hari ini benar-benar terlaksana dengan baik. Mohon doa dan partisipasinya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan link mengenai pendaftaran lomba sudah saya kirim di grup MGMP. Mohon izin bagi yang mungkin ada yang belum masuk grup atau mohon disampaikan ke teman-teman yang lain yang sekolahnya mungkin ada yang belum menerima informasi link mengenai pendaftaran gitu. Kemudian untuk lain-lain nanti kita bisa sampaikan di grup. Insya Allah besok kita akan membuat grup baru yang terkait dengan peserta. Di dalam link pendaftaran sudah ada apa pertanyaan-pertanyaan yang eh, nanti kita akan eh, apa namanya kita akan kumpulkan kemudian nanti kita akan jadikan grup gitu Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada tambahan dari Mbak Ratna? Ya. Oke, baik. Mengenai eh, yang ada lagi, mungkin kalau dari saya sih itu saja. Mungkin mohon maaf atas mungkin di sini banyak salah-salah kata dari kami sebagai panitia sekaligus penyelenggara dari mata lomba grafik desain teknologi atau desain grafis tingkat kabupaten untuk tahun 2026. Eh, Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya bisa bergabung dengan eh, acara kita di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, Kami akan mengakhiri sesi diskusi atau sesi technical meeting hari ini. Moga untuk selebihnya nanti kita bisa eh, sampaikan jika ada hal-hal gitu ya, ada hal-hal yang ingin disampaikan barangkali ada yang terlupa atau mungkin belum dibahas saat ini. Oke, baik. Itu saja mungkin dari kami untuk hari ini. Alhamdulillah bisa selesai dan berjalan lancar. Terima kasih Bapak Ibu semua dan tim juri, Pak Gram dan Pak Anggo serta Pak Iwan. Matur nuwun sangat Pak. Sehat selalu. Semoga eh, pada saat acara besok Bapak Ibu sehat, kemudian bisa memberikan memberikan yang terbaik gitu ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ini aku bingung ya Mbak.